Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian kita kaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, masih menjelaskan tentang adanya sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga 10 orang, dan ada yang lain dalam hadis yang lain. Saya sudah mengemukakan dalam kajian kita yang berlalu tentang Abu Bakar, Umar dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Pagi hari ini kita akan lihat profil sahabat Ali bin Abi Thalib, yang termasuk sahabat yang kata Nabi, ia pasti masuk surga. Para jemaah yang saya muliakan, Ali bin Abi Thalib masih anak paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang demikian sangat berjasa bagi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama. Ali bin Abi Thalib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak umur 6 tahun, dan Ali bin Abi Thalib demikian tahu betul tentang sosok diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan rumah tangganya. Para jamaah yang saya muliakan, Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama sekali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang muda yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, dalam periode Makkah Al-Mukarramah, ketika kondisi Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya dalam kondisi yang demikian sangat berat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan agama, tapi keadaan demikian terpaksa membuat mereka bersembunyi dengan keislaman yang telah ada. Para jamaah yang saya muliakan, contoh bersembunyinya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan ibadah. Para jamaah yang saya muliakan, melakukan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa harus keluar ke arah lembah yang ada di Mekah sana, menjauh dari orang-orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Para jamaah yang saya muliakan, sampai akhirnya di suatu saat Abu Talib mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Para jamaah yang saya muliakan, Abu Talib ketika itu bertanya, "Ya bna akhi, ma hadzal din alladhi araka tadinu biha?" Wahai anak saudaraku, ini agama apa ini yang saya lihat kamu beragama dengannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pamannya, "Am, hadza dinullah
wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi wa dinu abina Ibrahim. Wahai paman, ini adalah agama Allah, agama malaikatnya, agama rasul-rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim. Nabi SAW mengatakan lebih lanjut, ba'athani Allahu bihi rasulan ilal ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala ngutus saya sebagai rasul kepada hamba-hamba yang ada. Wa anta i'am ahaqqu man badzaltu lahun nasihah. Kamu wahai paman adalah orang yang paling pantas untuk kuberikan nasihat. Wa da'autuhu ilal huda, kau orang yang paling pantas untuk kuajak kepada hidayah Allah. Wa haqqu man ajabani ilaihi wa anani alaihi, dan orang yang paling pantas untuk memenuhi himbauan aku dan menolong aku dalam menyampaikan agama ini. Apa kata Abu Talib menjawab Nabi SAW? Ibn akhi, inni la astati' an ufariqa dina abai wa ma kanu alaih. Wahai anak saudaraku, saya enggak bisa meninggalkan agama bapak-bapak saya dan apa yang mereka ada selama ini dengan itu. Walakin wallahi la yukhlasu ilaika bi syai'in takrahu ma baqitu. Akan tetapi demi Allah, tidak ada satu pun yang bisa mengganggu kamu yang kamu tidak sukai itu selama aku masih hidup. Para jamaah yang saya muliakan, inilah gambaran bagaimana Abu Talib tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, tapi ya Abu Talib mengatakan selama masih hidup, saya masih hidup, maka saya akan tetap mendukung kamu, membentengi kamu. Para jamaah yang saya muliakan, itulah. Dan kemudian Abu Talib ya ketika itu mengatakan kepada Ali anaknya, ama innahu lam yad'uka illa ila khair falzamhu. Adapun dia Muhammad, maksudnya dia tentu tidak akan menghimbau engkau, ngajak engkau kecuali kepada kebaikan, tetaplah bersama dengan dia. Abu Talib mendukung anaknya untuk bersama dengan Nabi SAW, dan itu tadi bagaimana Abu Talib ia membenarkan Nabi SAW tapi tidak mau beriman, sementara anaknya Ali bin Abi Talib dibiarkannya untuk tetap bersama dengan Nabi SAW. Para jemaah yang saya muliakan, kita ketahui Abu Talib meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Betapapun Nabi berusaha meyakinkan pamannya untuk beriman, Nabi sangat sedih ketika pamannya Abu Talib tidak beriman kepadanya. Para jamaah yang saya muliakan, diceritakan ketika Abu Talib telah meninggal dunia, cerita Ali bin Abi Talib, katanya, lamma tufiya Abu Talib ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Abu Talib meninggal, bapakku meninggal, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, saya ketika itu mengatakan, inna ammak asy-syekh qad mat. Paman kamu, orang tua itu, maksudnya ayahnya Abu Talib, sudah meninggal. Kata Nabi kepada Ali, idhab fawarihi thumma la tuhaddits syai'an hatta ta'tiyani. Pergi kamu, kuburkan bapak kamu itu, kemudian kamu jangan cerita sesuatu apapun sehingga kau datang kepadaku. Kata Ali, fawaraituhu thumma ataituhu. Saya kuburkan jenazah bapak saya, kemudian saya datang kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, idhab faghtasil. Pergi kamu, mandi kamu. Thumma la tuhaddits syai'an hatta ta'tiyani. Kemudian kamu jangan cerita sesuatu apapun sehingga nanti kamu datang kepada saya. Kata Ali, faghtasaltu thumma ataituhu. Saya mandi, kemudian saya datang kepada paman saya. Kemudian kata Ali, fada'ali bida'awatin ma yasurruni anna li biha humuran na'am wa sudah.
Nabi mendoakan saya dengan doa-doa yang demikian menggembirakan saya, lebih menggembirakan saya dibandingkan dengan onta-onta merah yang demikian berharga. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang diceritakan di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan juga ada riwayat yang lainnya. Para jamaah yang saya muliakan, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, kamu kuburkan bapak kamu. Tapi setelah itu Nabi SAW mengatakan, setelah menguburkan jenazah itu mandi kamu. Para jamaah yang saya muliakan, memang bagi orang yang terlibat langsung di dalam proses fardu kifayah, dituntut untuk mandi setelah dengan semua fardu kifayah yang ada, seperti umpamanya dia ikut memandikan jenazah, gosok-gosok jenazah, kemudian ikut mensolatkan, ikut mengantarkan ke kuburan, apalagi dia yang turun ke arah kuburan untuk menguburkan jenazah. Para jamaah yang saya muliakan, bagi orang yang terlibat langsung terkait dengan jenazah, itu ia dituntut, dianjurkan untuk mandi setelah dia dengan jenazah. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, tentu saja di dalam kehidupan berumah tangga antara Ali bin Abi Thalib dengan putri Nabi Fatimah ada masalah. Para jamaah yang saya muliakan, pasti ada masalah. Seperti yang diceritakan kepada kita, bagaimana keberadaan Ali ternyata ada masalah dengan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang kepada Fatimah mempertanyakan mana suaminya, dalam kurung mana Ali. Kata Nabi SAW, aina ibnu ammik, mana anak paman kamu, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah ketika itu, fil masjid, dia ada di masjid. Para jamaah yang saya muliakan, fakharaja ilaihi fawajada ridaahu qad saqata an zahri. Nabi SAW keluar ke arah masjid dan mendapatkan selempangnya Ali bin Abi Thalib terjatuh dari punggungnya, wa khalasat turab ila zahri, dan tanah demikian melekat ke punggungnya. Faja'ala yamsahu turab an zahri, melihat Ali yang tertidur dengan tanah yang melekat di punggungnya. Tanah itu dihapus oleh Nabi, dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ali, ijlis ya Aba Turab, ijlis ya Aba Turab, hei Abu Turab, bangun kamu, duduk kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah yang saya muliakan, Ali bin Abi Thalib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Abu Turab, bapaknya tanah, karena waktu tidur, karena tadi ada masalah dengan Fatimah, dia tidur di masjid sampai tanah melekat ke punggungnya, selendangnya atau selempangnya ketika itu tertidur di masjid, sehingga banyak tanah yang melekat di punggung Ali. Kemudian Nabi SAW membangunkannya, mengatakan, ijlis ya Aba Turab, bangun kamu Abu Turab. Ali bin Abi Thalib senang dengan panggilan Abu Turab itu, dan ini adalah panggilan yang dipanggilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Para jemaah yang saya muliakan, waktu terjadi perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali untuk
di Madinah tetap bersama dengan orang-orang yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, ketika itu Ali merasa nggak enak, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atakhlufuni fi sibyan wan nisa?" Apakah kamu tinggalkan saya bersama dengan anak-anak dan perempuan? Nggak boleh ikut perang ke arah perang Tabuk yang ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Apa kamu enggak senang, kata Rasul kepada Ali, kamu itu ya dengan saya seperti posisi Harun dengan Musa. Para jamaah yang saya muliakan, ketika Nabi Musa akan datang mengambil perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa meninggalkan Harun bersama dengan orang-orang Bani Israel. Apa kamu gak suka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisi kamu itu seperti Harun dengan Musa? Selain ya gak ada Nabi sesudah aku. Kalau ya Harun itu juga Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kamu itu kalau saya tinggalkan bersama dengan anak-anak, dengan perempuan-perempuan yang ada, kedudukan kamu adalah seperti Harun dengan Nabi Musa. Selain nggak ada Nabi ya sesudah aku. Para jemaah yang saya muliakan, demikianlah keberadaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita melihat peristiwa-peristiwa bagaimana keberadaan Ali bin Abi Thalib yang selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak peristiwa Ali ada bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, kita ketahui dari sejarah yang ada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijrah, setelah Nabi eksis di Madinah Al-Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk melakukan umrah ke Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Hudaybiyah, Nabi bersama dengan sahabatnya tidak dibenarkan untuk masuk kota Mekah. Padahal siapapun yang datang ke Mekah selama ini untuk melakukan ibadah berumrah di Makkah Al-Mukarramah dibenarkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang tidak dibenarkan masuk. Para jamaah yang saya muliakan, ketika itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam perjanjian itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh tulis kepada Ali. Ali bisa tulis, bisa tulis baca. Dalam perjanjian itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tulis, hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Ini apa yang diputuskan oleh Muhammad Rasul Allah. Kata orang-orang Quraisy ketika itu, la nuqirru laka bihadza, kami enggak mau ngaku itu terhadap diri kamu. Lau na'lam annaka Rasulullah ma mana'naka syai'an. Kalau kami tahu, kalau kami ngakui bahwasanya engkau adalah Rasul Allah, kami tentu tidak akan larang engkau dengan sesuatu apapun. Walakin anta Muhammad ibn Abdullah, tapi kamu adalah Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, ana Rasulullah wa ana Muhammad ibn Abdullah. Saya ini Rasul Allah, saya Muhammad bin Abdullah. Para jamaah yang saya muliakan, orang-orang musyrik Mekah, orang Quraisy, ngotot tidak membolehkan, gak boleh tuliskan Rasulullah, kamu Muhammad anaknya Abdullah. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi kemudian mengatakan kepada Ali,
umhu Rasulullah. Hapus itu kata-kata Rasulullah itu, kata Nabi kepada Ali. Apa kata Ali? La wallahi la amhuka abadan. Demi Allah, saya tidak akan hapus selamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya memerintahkan Ali untuk tetap memenuhi apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik Mekah. Perjanjian itu ditulis dengan nama Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Para jamaah yang saya muliakan, Ali ketika itu ngotot gak mau, tapi kemudian Nabi ya menyuruh, ya tuliskan aja lah gitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, keberadaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kedudukannya sebagai anak paman Nabi Abu Thalib, demikian juga sebagai menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Ali bin Abi Thalib demikian dimuliakan oleh orang-orang. Dimuliakan oleh orang-orang. Orang-orang sungkan, gak berani untuk macam-macam kepada Ali bin Abi Thalib. Betapapun mereka gak suka dengan Ali bin Abi Thalib. Para jamaah yang saya muliakan, ini kita lihat apa yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Katanya, amara Muawiyah ibnu Abi Sufyan Sa'dan. Muawiyah bin Abi Sufyan menyuruh Sa'ad. Katanya, ma mana'aka anta subba Aba Turab. Ada apa kamu? Kenapa kamu enggak mau mencaci maki, merendahkan, menghinakan Ali Abu Turab itu, bapaknya tanah, panggilan Ali bin Abi Thalib. Kata Sa'ad, amma ma dzakartu thalathan qalahunna lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falan asubbahu. Saya teringat ada 3 hal yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya enggak berani mencaci maki dia. La antakuna li wahidun minha ahabbu ilayya min humurin na'am. Kalau saya sekiranya dapat satu saja dari poin itu lebih saya sukai daripada onta merah yang demikian sangat berharga. Enggak berani saya ngata-ngatai Ali Abu Turab itu. Kata Sa'ad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, saya dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu, ya, Rasul mengatakan kepadanya, khallafahu fi ba'di maghazi, yang Nabi meninggalkan Ali di dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Faqala lahu Ali ketika itu bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, khalaftani ma'an nisa wasibyan. Ya Rasulullah, kau tinggalkan aku bersama perempuan dan anak-anak. Kata Rasul ketika itu, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nubuwata ba'di. Apa kamu gak suka kalau kamu itu, ya, dengan saya suruh tinggal bersama dengan anak-anak dan perempuan, kamu itu sama dengan posisi Harun dibandingkan dengan Musa, selain bahwasanya enggak ada nabi lagi sesudah aku. Wa sami'tuhu yaqul yauma Khaybar, saya juga pernah dengar Nabi SAW mengatakan pada waktu perang Khaybar, kata Nabi, la u'tiyanna raya rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Nanti kata Nabi, saya akan berikan bendera perang ini kepada seseorang yang dia itu demikian mencintai Allah dan Rasulnya, Allah juga demikian mencintainya, demikian juga ya Rasulnya. Katanya, fatatawalna laha, kami ya coba menunggu lama ketika itu, siapa kira-kira orang yang akan mendapatkan kepercayaan untuk memegang, untuk membawa bendera dalam perang Khaybar yang ada. Kemudian ternyata Nabi mengatakan, ud'u li aliyan, coba panggilkan Ali kepada saya. Fa'utiya bihi armad, lantas ia Ali didatangkan, dia sakit mata. Fabasaka fi ainihi wa dafa'ar rayah ilaih,
Nabi kemudian meludahi mata Ali bin Abi Thalib dan kemudian menyerahkan bendera perang kepada Ali ketika itu. Fafatahallahu alaih, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadanya, berhasil menaklukkan Khaybar. Walamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, potongan ayat Allah yang tercantum di dalam surat Ali Imran, ayat mubahalah, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, katakanlah mari kita himbau, kita panggil anak-anak kami juga anak-anak kalian. Nabi ketika menantang orang-orang Nasrani Yaman untuk bermubahalah karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi nantang orang-orang Yaman yang Nasrani untuk bermubahalah, tapi mereka nggak berani, takut. Nabi ketika itu seperti yang diceritakan, da'a Rasulullah SAW Aliyan wa Fatimah wa Hasanan wa Husainan. Nabi ketika itu memanggil Ali, Fatimah putrinya, Hasan dan Husain cucu Nabi. Kemudian Nabi ketika itu mengatakan, Allahumma haula'i ahli, ya Allah, semua mereka itu adalah keluarga saya. Para jemaah yang saya muliakan, poin-poin ini membuat yang namanya saat tidak berani mengata-ngatai Ali, menghinakan Ali bin Abi Thalib. Para jemaah yang saya muliakan, keberadaan Ali bin Abi Thalib mendapatkan kepercayaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan Khaybar ketika itu. Orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar demikian berbenteng dengan benteng mereka, dan sekian lama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pengepungan, tapi ternyata mereka tidak menyerah. Mereka bisa bertahan. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, cerita tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib berhasil menaklukkan Khaybar atas kepercayaan Nabi SAW yang menyerahkan bendera perang ketika itu sebagai panglima untuk menaklukkan Khaybar, diceritakan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diceritakan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi ketika itu waktu perang Khaybar mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, la u'tiyanna hadhihi raya ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi, saya besok pasti akan menyerahkan bendera perang ini kepada seseorang yang Allah pasti akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Yuhibbullah wa rasulah, orang itu demikian mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang itu. Fabatan nas lailatahum ayyuhum yu'taha, malam-malam itu orang-orang pada menunggu siapa kira-kira yang akan mendapatkan kepercayaan untuk menerima bendera perang dari Rasul. Falamma asbahan nas ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di waktu pagi hari orang-orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulum yarju an yu'taha, semua orang berharap mudah-mudahan dia yang mendapatkan kepercayaan untuk menerima bendera perang itu. Para jamaah yang saya muliakan, ternyata Nabi ketika itu mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Kata orang-orang mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, yashtaki ainai, ya Rasulullah, dia mengeluhkan matanya sakit. Kata Nabi, panggil dia. Kemudian Ali didatangkan kepada Nabi. Fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai wa da'a lahu, Nabi meludahi mata Ali bin Abi Thalib dan kemudian mendoakan kesembuhan. Fabara'a hatta ka'annahu lam yakun bihi waja', mata Ali sembuh sepertinya enggak ada sakit sama sekali. Fa'atahu rayah, kemudian Nabi SAW memberikan bendera perang kepada Ali.
Kata Ali, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, saya harus perangi mereka sehingga mereka seperti kita. Kata Nabi SAW, umfudh ala rislik hatta tanzila bisahatim. Tetap kamu nanti di tempat kamu sehingga nanti kamu turun di daerah mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian himbau mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi. Kemudian kasih tahu kepada mereka apa yang wajib bagi mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun na'am. Demi Allah, kalau sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena engkau, itu lebih baik dari kamu, itu lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan kamu mendapatkan harta yang demikian sangat berharga, dalam kurung ya onta merah yang demikian sangat mahal harganya. Para jamaah yang saya muliakan, inilah peristiwa waktu ia akan menaklukkan Khaybar. Yang kita lihat dalam hal ini, para jamaah yang saya muliakan, semua sahabat ingin untuk mendapatkan kepercayaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kepadanya diberikan bendera perang. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ma ahbabtul imara illa yauma idzin. Saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan, kepercayaan dari Rasul untuk memimpin perang dalam menaklukkan Khaybar kecuali ketika itu. Demikian ingin saya. Ternyata Nabi memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, para jamaah yang saya muliakan, Nabi meludahi mata Ali bin Abi Thalib yang sakit, kemudian mendoakannya dan sembuh. Inilah keistimewaan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendoakannya setelah ia meludahi mata Ali bin Abi Thalib. Tentu saja bukan dengan air ludah yang banyak. Para jamaah yang saya muliakan, ya sembuh, sepertinya nggak ada sakit lagi. Gambaran keistimewaan yang ada pada sosok diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Ali yang memimpin perang waktu menaklukkan Khaybar ketika itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan dari gambaran keberadaan sahabat Ali bin Abi Thalib yang diceritakan kepada kita. Apakah yang diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga yang diceritakan oleh ahli sirah. Dikala kita melihat gambaran Ali bin Abi Thalib yang diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga yang diceritakan oleh ahli sirah, memang Ali bin Abi Thalib pantas kalau dikatakan oleh Nabi SAW dia jamin masuk surga. Ya, banyak hal yang kita katakan betapa Ali bin Abi Thalib dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, satu contoh lagi yang bisa kita lihat. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman qadiyan. Kata Ali, saya dikirim oleh Nabi ke arah Yaman untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim yang akan memutuskan permasalahan. Saya waktu itu bilang, ya Rasulullah, tursiluni wa ana hadithus sin wal ilma li bil qada. Ya Rasulullah, kau kirim aku, saya masih muda sekali ya Rasulullah, dan gak ada ilmu saya terkait dengan masalah hukum. Kata Nabi, innallaha sayahdi qalbak. Allah nanti akan nunjuki hati kamu. Wa yuthabbitu lisanak. Allah akan meneguhkan lidahmu. Fa idza jalasa baina yadaikal khasman, kalau ada dua orang yang berselisih duduk di hadapan kamu, fala taqdiyanna hatta tasma'a minal akhar.
Kamu jangan putuskan permasalahan sehingga kamu mendengar dari yang satu lagi, dari yang lain. Kama sami'ta minal awal, sebagaimana kamu dengar dari yang pertama. Fa innahu ahra an yatabayyana lakal qada. Dengan itu jelas bagi kamu bagaimana harus memutuskan. Kata Ali, famaziltu qadiyan, ternyata saya terus bisa menjadi qadhi. Wa ma syakaktu fi qada ba'd, saya nggak pernah ragu sama sekali di dalam memutuskan. Para jamaah yang saya muliakan, pelajaran yang kita ambil dari gambaran hadis Nabi ini, hadis riwayat Imam Ahmad, bagaimana ketika menjadi hakim, jangan mendengarkan satu orang saja, dengarkan yang satu lagi, sehingga dengan itu kamu akan bisa memutuskan mana yang benar di antara kedua orang itu. Petunjuk Nabi SAW kepada Ali, ketika Ali merasa, ya Rasulullah, saya masih muda sekali, nggak ada ilmu saya tentang memutuskan permasalahan. Allah nanti akan nunjuki hati kamu, kata Nabi, dan Allah akan meneguhkan lidah kamu. Kalau kamu duduk di antara dua orang yang berselisih itu, kamu jangan memutuskan sehingga kau dengarkan dari yang satu lagi. Setelah kau dengarkan dari yang pertama, setelah itu akan jelas bagi kamu bagaimana kamu harus memutuskan. Dan ternyata Ali mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi SAW di dalam memutuskan permasalahan-permasalahan juga berharap orang-orang yang mengadukan permasalahan itu bisa berlaku sejujurnya, seterbukanya. Kata Nabi SAW, barangkali seseorang kalian lebih pintar dalam berbicara, berargumentasi, sementara yang satu nggak pandai ngomong, akhirnya saya menangkan kamu yang pintar ngomong. Saya salahkan dia yang diam, nggak bisa ngomong, padahal dia yang benar. Kalau memang seperti itu, kamu akan mendapatkan atau mengambil bara neraka. Silakan kalau mau, kata Nabi SAW. Jadi para jamaah yang saya muliakan, petunjuk-petunjuk dari Nabi SAW kepada Ali, inilah yang menuntun Ali bin Abi Thalib di dalam kehidupannya dari sejak awal sampai akhir. Dan Ali demikian bijak. Para jamaah yang saya muliakan, kata-kata Ali yang dikutipkan oleh para ulama menampakkan bagaimana dia yang demikian bijak, demikian cerdas, sehingga orang-orang mengakui betapa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memang demikian sangat baik karena bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah beberapa cuplikan terkait dengan Ali bin Abi Thalib, bagaimana keberadaan Ali yang oleh Nabi dikatakan dia jamin masuk surga. Banyak hal-hal lain yang kita bisa lihat dari sosok kepribadian Ali bin Abi Thalib, tapi inilah sebagiannya untuk meyakinkan kita bahwasanya Ali bin Abi Thalib memang pantas, kata Nabi, untuk mendapatkan surga. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikut barangkali ada yang menjadi pertanyaan seputar dari apa yang sudah saya jelaskan terkait dengan Ali bin Abi Thalib ini. Demikian, adakah yang menjadi pertanyaan baik masalah secara khusus Ali atau masalah lain terkait dengan agama? Monggo untuk kita bicarakan. Fadhal. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kekhususan untuk Nabi SAW yang itu tidak boleh atau tidak layak untuk diikuti atau dicontoh oleh orang lain. Pernah ada diriwayatkan bahwa pada waktu Nabi berhaji, tahalul, menggunting rambutnya itu dibagi-bagikan kepada orang yang ada. Kemudian tadi dinyatakan bahwa pada waktu Ali bin Abi Thalib itu sakit mata, itu diludahi. Apakah benar bahwa itu memang demikian? Ada kekhususan-kekhususan itu yang tidak boleh, tidak layak dicontoh oleh umatnya. Baik, para jamaah yang saya muliakan, Nabi itu orang istimewa.
Ya, jadi Nabi SAW sosok yang demikian sangat istimewa, dijelaskan kepada kita di dalam hadis-hadis sahih tentang keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang itu Nabi, saya garis bawahi, dia Nabi loh, bukan manusia biasa. Jangan kamu anggap Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa seperti kamu. Kita dapatkan informasinya dari hadis Nabi SAW. Rambut Nabi bukan hanya dibagi, diperebutkan oleh sahabat ketika Nabi cukur. Tabarrukan, mengambil berkah dari bagian tubuh Nabi. Keringat Nabi diambil oleh sahabat. Iya, bekas air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dahak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena ini dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi kalau Nabi dibegitukan oleh sahabat-sahabatnya, karena memang ada kemuliaan, kelebihan, keistimewaan yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik ya seperti itu. Ya, kalaulah kita bayangkan, ya Rasulullah berkeringat, umpamanya, permisi ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, keringat itu diambil oleh sahabat kemudian dioleskan ke badannya, ke bagian tubuhnya. Iya, memang iya. Saya garis bawahi, jangan kamu anggap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Allah itu seperti manusia biasa. Dia manusia istimewa. Karena itu kita dapatkan dalam informasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang iya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, sehingga sahabat-sahabat itu dalam poin ini tabarrukan, mengambil berkah dari bagian tubuh Nabi SAW, rambutkah, keringatkah, bekas air wudukah, termasuk dahak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rasanya nggak masuk di akal. Iya, nggak masuk di akal. Tapi seperti itulah penghormatan dan pemuliaan yang dilakukan oleh sahabat terhadap diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat, ya di dalam hadis Nabi dijelaskan seperti itu. Bagaimana kita ya nggak akan menerimanya? Saya hanya pada poin mengatakan, jangan kamu anggap Muhammad Rasulullah itu sebagai manusia biasa seperti kamu. Dia manusia istimewa yang punya kelebihan-kelebihan. Itu poinnya dari apa yang kita dapatkan, informasi tentang sahabat yang tabarruk, mengambil berkah dari bagian tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasannya. Selanjutnya, pertanyaan lain, masalah lain, mungkin ada yang menjadi pertanyaan terkait dengan itu tadi. Yep. Bagaimana dengan bertabaruk kepada selain Nabi, seperti sekarang ini Muslim ada kepada ulama misalnya? Para jemaah yang saya muliakan, gak ada jaminan. Masalahnya gak ada jaminan. Kalau ke Nabi, iya. Iya, kalau kepada ulama tidak ada jaminan. Air bekas minum kiai diperebutkan oleh santri, berharap pintar, berharap cerdas, nggak ada jaminan. Iya, jadi ya seperti itu, nggak ada jaminan. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kalau itu dilakukan oleh sahabat terhadap Nabi SAW, memang iya. Ya para jamaah yang saya muliakan, ya seperti itu. Kalau ya berharap tabarruk, mengambil berkah dari seorang ulama, contoh ya mencium tangan sang ulama, sang kiai bolak-balik, bahkan sang kiai nyodorkan tangannya, saya ya ingin mencium supaya saya alim seperti kiai itu. Enggak, kalau kamu enggak belajar. Ya, memuliakan ulama iya. Memuliakan ulama iya, bukan enggak. Saya cium tangan kiai guru saya, iya. Tapi berharap saya dapat berkah dengan mencium tangan kiai saya alim seperti dia. Kalau kamu enggak alim, enggak belajar, ya enggak jadi. Jadi bukan dengan itu kamu akan alim, enggak. Belajarlah, sungguhlah seperti dia, beribadahlah seperti dia, ulama atau kiai kamu itu. Ya, kamu akan bisa seperti dia nantinya. Tapi jangan ya beranggapan bahwasanya saya dengan ini akan mendapatkan berkah dari kiai saya. Enggak.
Jadi para jamaah yang saya muliakan, saya pada poin ini hanya mengatakan nggak ada jaminan dari apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang demikian berlebihan terhadap kiai atau terhadap ulama. Nggak ada jaminan. Kalau terhadap Rasul memang iya. Seperti itulah masalah tabarruk. Para jamaah yang saya muliakan, poin tentang tabarruk, mengambil berkah. Selama apa yang diharapkan dapatkan berkah dari sesuatu itu ada keterangan dari ayat atau dari hadis Nabi SAW, iya. Saya minum madu, selalu saya minum madu, berharap kesembuhan, berharap sehat. Memang Allah yang bilang bahwasanya madu itu bisa menyembuhkan. Tabarruk dengan madu, ya seperti itu. Memang iya. Saya minum air Zam-Zam, berharap penyakit saya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama saya haji, selama umrah, ketika saya dengan Masjidil Haram, tetap saya minum air Zam-Zam, karena Nabi mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu menurut niat orang yang minumnya. Ya memang ya, ada hadis Nabi SAW. Jadi kalau pada hal-hal yang kita katakan ada jaminan dari Nabi SAW, kita dapatkan itu dari hadis Nabi, seperti yang saya katakan tadi, minum air Zam-Zam, iya, madu, iya, ajwa setiap pagi 7 butir, berharap saya terlindung dari sihir dan penyakit-penyakit lain, iya. Ini tabarruk yang ada nasnya. Tapi kalau nggak ada nasnya, kita katakan nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Apa saja yang kita katakan memang ada nasnya. Dari ayat ada, dari hadis Nabi SAW ada, maka kita imani, kita percayai, karena memang masalah tabarruk baru benar kalau memang ada dasarnya. Seperti itu permasalahan tabarruk, mengambil berkah. Lanjut, masih adakah satu lagi pertanyaan? Barangkali punya pertanyaan? Tidak ada? Sampai lanjut dalam kesempatan berikut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.